Halo semua, perkenalkan nama saya Farhani Putria Abdullah dengan NIM 2020-50227 akan membahas PSAK 46 mengenai pajak penghasilan. Tujuan PSAK 46. Tujuan utama dari PSAK 46 yaitu mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Lalu bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak, yaitu dengan pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset atau liabilitas di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Lalu transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas. Nah, tujuan lainnya yaitu mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut. Nah, di dalam PSAK 46 terdapat perbedaan pengaturan dengan IAS 12, yaitu dalam pengaturan pajak final, SKP, dan penambahan kesesuaian dengan peraturan perpajakan untuk definisi aset pajak tangguhan. Perubahan PSAK 46. PSAK 46 merupakan adopsi dari IAS 12 yang membahas tentang Accounting for Income Tax. PSAK 46 ini fokus pada pajak penghasilan perusahaan, beban pajak penghasilan, dan pajak tangguhan. Nah, sebelum adanya PSAK 46, beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terutang menurut fiskal yang dibahas dalam SAK etap. Ruang lingkup PSAK 46 diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan, termasuk semua pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Jadi, penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri itu harus diakui pencatatannya berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pajak penghasilan meliputi pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama, atas distribusi kepada entitas pelapor serta pajak penghasilan final. Nah, PSAK 46 ini tidak berlaku pada hibah pemerintah yang dibahas di PSAK 61 tentang akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah, ataupun kredit pajak investasi. Nah, namun, PSAK 46 ini berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi. Selanjutnya adalah definisi. Berikut ini adalah definisi-definisi yang terdapat di dalam PSAK 46. Yang pertama ada aset pajak tangguhan. Ini adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya yang pertama, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, lalu akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Kredit pajak belum dimanfaatkan ini merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan kepada entitas yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh pengurangan pajak terutang di masa depan. Nah, jadi aset pajak tangguhan, simpelnya ini adalah pajak yang kita bayarkan dulu ke negara. Jadi dia menjadi piutang, menjadi pajak dibayar di muka. Definisi selanjutnya ada liabilitas pajak tangguhan. Ini adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah gabungan pajak kini atau current tax dan pajak tangguhan atau deferred tax yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada suatu periode. Ini dipadankan dengan laba akuntansi. Selanjutnya ada laba atau rugi akuntansi. Ini adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Lalu laba kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak atau rugi fiskal. Ini adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang atau yang dapat dilunasi pada periode tersebut. Lalu ada pajak penghasilan, ini adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.
Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk suatu periode. Nah, untuk entitas konsolidasi, ini termasuk laba atas anak perusahaan. Selanjutnya ada perbedaan temporer, ini adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer ini dapat berupa yang pertama, perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Jadi perbedaan ini nanti akan dikenakan tarif pajak dan dia menjadi liabilitas pajak yang artinya dia sudah harus diakui sebagai utang, tapi nanti akan diselesaikan di periode selanjutnya. Nah, yang kedua ada perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Nah, jadi perbedaan temporer kena pajak ini akan dicatat sebagai liabilitas pajak. Kemudian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan ini akan dicatat sebagai aset, tapi nanti dikurangkannya di periode selanjutnya. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini terbagi menjadi dua, yaitu dasar pengenaan pajak atas aset dan dasar pengenaan pajak atas liabilitas. Oke, yang pertama, dasar pengenaan pajak atas aset. Ini adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak terhadap setiap manfaat ekonomi kena pajak yang mengalir ke entitas ketika memulihkan atau merecovery jumlah tercatat aset tersebut. Nah, sedangkan yang kedua, ini ada dasar pengenaan pajak liabilitas. Dia ini adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode mendatang. Pengakuan pajak kini. Berdasarkan peraturan pajak di Indonesia, maka timbul aset pajak kini atau current tax asset dan hutang pajak kini atau current tax liability. Jumlah pajak kini yang belum dibayar ini harus diakui sebagai liabilitas. Dan apabila jumlah pajak yang telah dibayarkan ini sudah melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya ini harus diakui sebagai aset. Nah, manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya ini diakui sebagai aset. Pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan penafsiran dan pengakuan antara SAK dan peraturan perpajakan atas pengakuan pendapatan dan beban ini mengakibatkan timbulnya perbedaan atau difference jumlah dalam perhitungan laba rugi akuntansi dan fiskal. Perbedaan tersebut dikenal dengan istilah perbedaan temporer atau temporary difference. Nah, jadi fokus kita di sini tuh kepada perbedaan temporer. Nah, lalu perbedaan tetap atau permanen difference-nya bagaimana? Ya, tidak perlu dibahas lagi, karena sudah fix, dia itu tidak boleh diakui di pajak, maka tidak dibahas. Nah, PSAK 46 ini menggunakan pendekatan raca atau balance sheet approach dalam penentuan timbulnya perbedaan temporer, yaitu membandingkan antara nilai tercatat dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya. Jadi, nilai tercatat itu adalah nilai yang diakui secara akuntansi keuangan, sedangkan dasar pengenaan pajak itu adalah nilai berdasarkan aturan perpajakan. Nah, di sini ada perbedaan temporer, sebetulnya sudah dibahas ya di slide sebelumnya, tapi di sini saya ingin memberitahu bahwa perbedaan temporer kena pajak ini terjadi jika nilai tercatat lebih besar dari dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan kalau perbedaan temporer dapat dikurangkan, ini terjadi jika nilai tercatatnya lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.